Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran B. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah Public Relations, yaitu Customer Relations atau hubungan para pelanggan. Pada video kali ini, kita juga akan membahas mengenai banyak topik yang berkaitan dengan customer relations. Maka dari itu, pastikan kalian menonton video ini secara lengkap sampai habis supaya pemahaman kalian mengenai materi customer relations didapati secara maksimal. Oke, di sini kita akan membahas mengenai complaints atau keluhan. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya keluhan ini. Karena di sini complaints itu didefinisikan nih sebagai suatu pernyataan yang diberikan oleh pihak pelanggan mengenai feedback ataupun umpan balik nih. Nah, biasanya keluhan ini tuh bisa memberikan informasi-informasi, sumber informasi kepada perusahaan gitu. Nah, pernyataan ini bisa diterima ataupun ditolak oleh pihak perusahaan tergantung dari cara mereka itu menyikapinya. Nah, misalnya dari keluhan ataupun kritik nih yang akan diterima nantinya itu bisa menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lalu kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, serta kepercayaan yang lebih besar gitu. Sedangkan apabila keluhan ini ditolak atau tidak diterima, nantinya bisa menunjukkan keegoisan, ketidaksenangan, hingga menunjukkan nih kurangnya pertimbangan dalam memperbaiki kondisi atau keadaan yang kurang maksimal gitu. Nah, di sini dalam mengambil keputusan ya akan suatu komplain dari pelanggan tentunya perlu ada kebijakan yang jelas nih dan juga memperhatikan terkait reputasi yang sudah dibangun dari perusahaan itu sendiri berdasarkan bukti tindakan dari perusahaan ini. Nah, di sini nantinya menindaklanjuti keluhan ini sebaiknya didiskusikan dengan pihak-pihak yang penting gitu dalam suatu perusahaan, misalnya dengan departemen layanan pelanggan ataupun kantor penjualan. Oke, di slide selanjutnya di sini kita akan membahas ya mengenai apa sih penyebab dari seseorang itu atau pelanggan melakukan keluhan gitu. Nah, di sini seperti yang kita sudah tahu ya bahwa kepuasan pelanggan ini termasuk hal utama yang harus diprioritaskan dalam hal pelayanan. Biasanya penyebab pelanggan menyatakan keluhan ini karena tuh mereka merasakan ketidakpuasan akan suatu produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Akhirnya di sini pelanggan tuh meminta hak-hak mereka. Nantinya jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan baik, maka para pelanggan nih akan mengapresiasi dan memiliki rasa kepuasan sehingga mereka nanti akan kembali lagi ke perusahaan tersebut ketika mereka membutuhkannya gitu. Sebaliknya, jika di sini perusahaan tuh melakukan pelayanan yang buruk gitu ya, maka nantinya akan berujung nih kepada keluhan atau protes yang biasa disebutkan pelanggan atau bisa disebut dengan compliments. Nah, di sini dari Mark and Spencer udah memberikan beberapa solusi nih yang dapat dilakukan dalam menangani keluhan. Karena di sini mereka sudah berhasil memperluas bisnis mereka hingga ke Eropa hingga ke Jepang dengan menggunakan solusi ini gitu. Nah, di sini solusi yang bisa dilakukan dalam menangani keluhan ini yaitu yang pertama dengan memperhatikan kualitas produk agar kedepannya menjadi lebih baik. Jadi di sini perusahaan tuh lebih memperhatikan gimana caranya nanti quality control produknya, gimana caranya produk-produk yang diberikan kepada pelanggan tuh dalam keadaan yang baik gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada kontrol kualitas yang lebih teliti. Jadi nantinya perusahaan tuh melakukan quality control dulu nih sebelum produk-produk itu diserahkan nih kepada pelanggan atau masuk ke tangan pelanggan gitu. Jadi nantinya kualitas yang didapatkan dari pelanggan juga tinggi gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada memantau keluhan pelanggan dengan teliti serta lebih sering mengeksplor ataupun meriset informasi mengenai inovasi baru agar produk yang diciptakan nantinya itu bisa lebih unggul dan lebih memuaskan. Jadi sama halnya di sini para manajer itu harus bisa nih pinter-pinter cari informasi-informasi mengenai apa sih kebutuhan pelanggan saat ini, apa sih yang keluhan keluhkan dan apa sih keluhan yang mau gitu ke depannya dari produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Baik, di slide selanjutnya di sini kita akan membahas bab yang berbeda dari subbab sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai garansi dan juga waranti. Nah, di sini biasanya teman-teman kalau habis beli barang ya pasti kepikiran nih ada yang namanya disertakan garansi dan juga waranti. Garansi atau jaminan gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu definisi dari kedua hal tersebut gitu. Nah, yang pertama itu ada jaminan atau waranti. Jadi di sini waranti atau jaminan tuh bisa dibilang sebagai garansi perbaikan atau penggantian item dari suatu barang yang sudah kita beli gitu. Nah, di sini nantinya ketika kita konsumen ataupun pelanggan nih merasa tidak puas akan suatu produk barang yang telah dikirim gitu ya. Misalnya seperti ada kerusakan
lalu ada cacat, ada kurang bahan, pecah dan lain-lain dalam masa tertentu, maka di sini penjual atau si produsen ini tuh akan memperbaikinya dengan cara menggantikan item atau mengganti gitu bagian yang rusak gitu ya. Sedangkan di sini garansi itu adalah suatu jaminan dari perusahaan ataupun pabrik gitu ya atas suatu barang atau jasa yang dijual gitu. Nah, di sini jika pembeli tidak puas atau tidak sesuai nih barang penjual yang telah dijanjikan dalam masa tertentu, maka di sini penjual tuh bakal setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli gitu. Nah, di sini ada yang menekankan dari garansi yang berbeda gitu ya dari para yang tadi jaminan gitu. Kalau di sini garansi itu menyeluruh nih di mana opsi yang diberikan nantinya apabila terjadi tidak tercapai kualitas barang maka akan mengganti barang ataupun mengembalikan uang dari para produsen atau dari para konsumen tersebut gitu ya. Nah, di sini ada juga nih perbedaan yang membedakan antara garansi dan jaminan itu sendiri gitu. Yang pertama, kalau garansi itu nggak selalu dibebankan kepada harga jual barang ataupun jasa karena biasanya itu diberikan oleh dari pabriknya langsung gitu. Lalu yang kedua, sementara jaminan itu umumnya tuh telah dibebankan nih pada harga jual gitu. Jadi semakin lama masa jaminan, maka harga barang juga bakal semakin tinggi gitu. Begitupun sebaliknya. Lalu jika seperti garansi yang diberikan oleh produsen atau pabrikan, sedangkan kalau jaminan itu biasanya disediakan oleh penjual, retail ataupun dari distributor gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjamin ya, ada beberapa undang-undang yang menjamin mengenai garansi dan jaminan ini gitu. Nah, di sini ada dari undang-undang yang mengatur garansi dan jaminan suatu barang, yaitu Undang-Undang Pasokan Barang tahun 1973 gitu yang menjamin akan hak-hak dasar konsumen nih dalam setiap pembelian barang gitu. Dan gak hanya itu juga terdapat Undang-Undang Penjualan Barang tahun 1893 yang menjamin agar konsumen tuh nggak kehilangan hal mereka gitu. Misalnya seperti garansi produsen, barang harus sesuai dengan deskripsi, terus memiliki kualitas yang layak dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh produsen gitu. Jadi di sini teman-teman yang sebelum beli barang juga diperhatikan nih garansi dan jaminan dari barang tersebut gitu agar kita para konsumen tuh mendapatkan keuntungan ya atau kelebihan dari membeli barang tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk ke topik public criticism atau kritik dari para publik. Dalam konteks ini para customer gitu ya. Jadi teman-teman, kritik dan kecaman dari para customer itu bisa diakibatkan dari kegagalan, kecerobohan, dan ketidakmampuan sebuah perusahaan dalam mengelola dan menjaga hubungan baik dengan para customer atau biasa disebut juga dengan public relations. Nah, kritik dari publik ini biasanya menandakan bahwa staf PR yang dimiliki oleh perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Misalnya di suatu perusahaan mereka akan menjual suatu produk gitu. Nah, staf PR ini menjelaskan atau menginformasikan bahwa produk yang dijual terbuat dari bahan baja yang kuat, yang kokoh sehingga bisa bertahan lama gitu misalnya ya. Nah, tapi ketika produk itu sampai ke para pelanggan ini merasa bahwa apa yang diklaim oleh staf PR sebelumnya itu tidak sesuai dengan produk yang diberikan, produk yang para customer beli. Sehingga hal ini akan menimbulkan kekeliruan atau kebingungan di antara para customer bahwa tidak adanya kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan produk sebenarnya gitu. Maka nanti para customer ini akan merasa tertipu sehingga reputasi, kepercayaan dari masyarakat itu akan menurun yang berimbas ke perusahaan tersebut. Maka dari itu staf PR dituntut untuk mampu menjelaskan informasi sedetail-detailnya, serinci-rincinya, seakurat mungkin kepada para customer untuk menghindari atau meminimalisir adanya kritikan atau kecaman, kekecewaan, kemarahan dari publik ke perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke topik industrial disputes atau perselisihan industri. Perselisihan ini dapat berbentuk seperti perselisihan antar perusahaan, antar departemen, antar divisi, atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu perselisihan antar karyawan. Nah, ternyata teman-teman, perselisihan tersebut itu bisa mengakibatkan penurunan reputasi perusahaan di mata publik. Dalam konteks ini para customer atau pelanggan gitu ya. Jika perselisihan tadi dapat mengakibatkan suatu masalah yang merugikan perusahaan dan juga merugikan customer. Misalnya terdapat perselisihan antar divisi produksi dengan divisi shipping atau divisi pengiriman gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi jika ada perselisihan tersebut?
maka barang-barang yang sudah dipesan oleh para customer itu akan delay, akan lama gitu sampainya. Nah, otomatis para customer ini akan komplain, banyak komplain yang masuk ke perusahaan gitu ya, yang akan berimbas pada penurunan reputasi, penurunan kepercayaan dari publik ke perusahaan. Maka apa yang harus dilakukan oleh para PR atau staff public relations, maka mereka harus menginformasikan perselisihan yang terjadi. Jadi harus jujur nih, transparan informasinya. Apa alasannya adanya delay shipping ini, delay pengiriman ini ke para customer, untuk memulihkan reputasi perusahaan. Tapi staf PR juga bukan berarti harus menceritakan secara detail semuanya apa yang terjadi, karena mungkin ada bagian-bagian yang menjadi rahasia perusahaan. Jadi di sini staf PR bukan hanya dituntut untuk mampu menginformasikan suatu perselisihan yang terjadi gitu ya kepada para customer atau pihak yang berkepentingan, tetapi staf PR juga harus mampu untuk memilih informasi mana yang harus dan yang tidak harus diberitahukan untuk tetap menjaga rahasia perusahaan di mata publik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Customer Service and Education. Nah, Customer Service and Education ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan PR yang dapat membantu dan juga mendidik pelanggan dengan tujuan untuk memperlancar penjualan. Nah, orang-orang akan cenderung membeli barang-barang yang lebih mereka pahami dan juga bisa berguna bagi kehidupan sehari-harinya dibandingkan untuk membeli barang-barang yang menurutnya itu tidak terlalu familiar dan juga tidak memiliki manfaat yang banyak. Nah, kegiatan PR ini dapat membantu dan juga mengajari pelanggan agar dapat membantu meningkatkan penjualan serta meningkatkan pemahaman dan juga penghargaan pelanggan terhadap produk. Nah, berbagai media dan juga teknik dapat digunakan untuk mendidik pasar, termasuk jurnal internal, kemudian ada literatur edukasi, kemudian ada kaset dan radio, kemudian ada artikel fitur dan juga film dokumenter. Nah, kemudian teknik-teknik ini dapat memberikan informasi dan juga instruksi kepada pelanggan sambil menjaga hubungan baik dengan mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan citra positif dan juga dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan produk atau layanan mereka. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang work visit dan juga open days. Nah, kunjungan kerja atau lebih dikenal dengan work visit ini adalah merujuk pada kunjungan kerja yang memungkinkan orang-orang ini mengunjungi tempat kerja seperti pabrik, industri, dan juga fasilitas lainnya untuk melihat langsung bagaimana suatu proses atau produk yang dibuat. Nah, dalam konteks ini, work visit ini memberikan kesempatan untuk belajar dan juga memperoleh wawasan langsung tentang operasi sehari-hari di tempat kerja tertentu sekaligus juga untuk melakukan evaluasi. Sedangkan hari terbuka atau biasa dikenal dengan open days mengacu pada hari-hari tertentu di mana suatu institusi atau tempat-tempat umum seperti pabrik, perusahaan, atau bahkan kantor polisi terbuka untuk umum. Nah, pada open days ini pengunjung ini bisa dapat datang dan juga menjelajahi fasilitas dan juga mendapatkan informasi tentang aktivitas dan juga operasi di dalamnya. Nah, konsep ini sering digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memberikan transparansi dan juga pemahaman yang lebih baik kepada publik tentang bagaimana suatu tempat atau institusi ini berfungsi. Nah, dalam konteks PR, work visit dan juga open days ini merujuk pada acara kegiatan di mana publik, pelanggan, dan juga kelompok tertentu diundang untuk mengunjungi suatu tempat kerja atau fasilitas perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan juga sekaligus untuk meningkatkan hubungan baik dan juga mempromosikan transparansi serta sebagai alat penting dalam public relation untuk membantu organisasi berinteraksi dengan publik. Kemudian materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang sponsorship. Nah, sponsorship ini dapat dipahami sebagai dukungan keuangan atau material yang dapat diberikan oleh perusahaan atau individu kepada organisasi, kemudian juga bisa kepada acara dan juga atau kegiatan tertentu yang umumnya itu dilakukan untuk alasan filantropi gitu atau sebagai bagian dari strategi pemasaran. Nah, sponsorship ini dapat memberikan manfaat reputasi bagi sponsor dan juga dapat membantu mendanai kegiatan yang mungkin tidak memiliki sumber dana lain. Nah, namun penting bagi sponsor untuk menjaga reputasi mereka karena reputasi buruk ini dapat merusak makna dari nilai sponsorship. Nah, sponsorship ini dapat mencakup bidang olahraga, kemudian seni, kemudian konversi lingkungan, nah serta lain-lainnya. Nah, keberhasilan sponsorship ini sering diukur berdasarkan seberapa naik kegiatan atau acara yang disponsori mendapatkan perhatian publik dari media.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ethnic markets in the United Kingdom atau pasar etnis di Inggris. Nah, konsep hubungan masyarakat dalam konteks pasar etnis di Inggris ini terkait erat hubungannya dengan bidang hubungan masyarakat internasional yang lebih luas lagi, yang melibatkan juga upaya dari terencana dan terorganisir untuk membangun hubungan saling menguntungkan dengan publik negara lain. Nah, hal ini juga mencakup penciptaan lingkungan yang positif dan reseptif melalui interaksi di negara target dan juga memfasilitasi organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan, kebijakan atau bisnisnya tanpa merugikan kepentingan publik di tuan rumah. Nah, dalam konteks pasar Inggris ini, hubungan masyarakat dapat memainkan peran yang penting karena dalam membangun dan memelihara hubungan dengan beragam kelompok etnis atau berbagai suku, ras, dan lain-lain. Nah, PR dan pasar etnis di Inggris merupakan hubungan yang kompleks dan memiliki banyak sisi. Kenapa? Karena hal ini melibatkan pemahaman akan nuansa budaya dan sosial dari setiap kelompok etnis dan juga menyesuaikan strategi komunikasi agar selaras dengan nilai dan keyakinan mereka, dan juga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas melalui penyampaian pesan yang konsisten dan transparan. Dan juga pentingnya hubungan masyarakat di pasar etnis ini disoroti oleh fakta bahwa hal ini tidak terbatas pada tingkat organisasi tetapi melampaui batas-batas negara. Nah, dan juga hal ini mempengaruhi reputasi suatu negara atau organisasi secara global. Nah, ada 2 poin. Yang satu lagi, hal ini sangat relevan dalam konteks Inggris, di mana reputasi negara tidak hanya dibentuk oleh kebijakan dan tindakan domestiknya, tetapi juga oleh hubungan dan interaksi internasionalnya dengan berbagai kelompok etnis. Nah, menjadikan para profesional PR atau hubungan masyarakat bekerja untuk memahami kebutuhan dan preferensi kelompok etnis yang beragam. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu product recall atau penarikan produk. Nah, penarikan produk ini adalah proses di mana produsen atau pemasok menarik suatu produk dari pasar karena masalah keamanan, masalah kualitas, atau cacat lainnya. Nah, tindakan ini sering dilakukan untuk mencegah bahaya bagi konsumen dan melindungi reputasi perusahaan dan juga mematuhi persyaratan dari peraturan perusahaan tersebut. Nah, dampak penarikan produk ini terhadap reputasi perusahaan merupakan bidang kajian yang sangat signifikan. Kenapa? Karena salah satu penelitian menunjukkan bahwa penarikan produk yang dikelola dengan baik itu sebenarnya dapat berdampak positif bagi reputasi perusahaan. Nah, dikarenakan hal ini merupakan penarikan produk yang menunjukkan tanggung jawab kita sebagai manajer atau pihak-pihak perusahaan dan memberikan komitmen terhadap perusahaan kepada keselamatan konsumen yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan beberapa konsekuensi nih. Nah, dari beberapa konsekuensi yang sudah akan dipaparkan, ada salah satunya akan menjadi kerugian finansial dan kerusakan reputasi perusahaan. Nah, biaya penarikan produk dapat mencakup biaya perbaikan atau penggantian produk yang cacat, serta tanggung jawab hukum untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat. Nah, maka sebisa mungkin bagi perusahaan untuk selalu mengecek apakah produk yang dia tawarkan atau dia jualkan itu sudah memenuhi aturan-aturan standar dari perusahaannya masing-masing. Nah, selanjutnya lagi ada Product Service Organizations atau manajemen layanan produk. Nah, materi ini adalah fungsi pemasaran yang berfokus pada pengelolaan produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan, termasuk menjaga cita produk atau layanan, dan juga memastikan produk atau layanan tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan, dan juga memasarkan produk ke audiens yang dituju, dan memperluas target audiens yang dituju, serta meningkatkan produk yang sudah ada, lalu menerima umpan balik untuk meningkatkan
mendapatkan produk selanjutnya. Nah, pendekatan ini sangat penting bagi perusahaan dikarenakan untuk tetap kompetitif dan juga mendapatkan loyalitas dari pelanggan-pelanggan sehingga pelanggannya merasa percaya untuk membeli atau berlangganan di suatu perusahaan. Nah, di sini product service management atau manajemen layanan produk memiliki dua fokus ya. Yang pertama itu berfokus pada pengelolaan produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan dan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, menjaga citra produk atau layanan dan memastikan produk atau layanan tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu yang kedua ini berfokus pada pengelolaan produk atau layanan untuk memastikannya tetap kompetitif dan memenuhi permintaan dari pelanggan. Jadi di bagian ini memang sangat penting untuk istilahnya mendapatkan hati pelanggan agar mereka mau bekerja sama dengan kita dan juga memiliki loyalitas yang terbilang cukup lama dengan perusahaan kita dengan membeli barang atau memakai jasa layanan kita. Sekian pembahasan video mengenai customer relations dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.